Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Yulisa Melsi dengan MPM 2003. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat para ahli tentang HAM. Terdapat beberapa pengertian terkait hukum administrasi negara. Pengertian tersebut didasari oleh dasar hukum administrasi negara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Prayudi Atmosudhirjo mendefinisikan administrasi negara secara luas, yakni untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kehendak serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Prayudi Atmosudhirjo tidak sekedar membahas tentang aktor-aktor yang menjalankan fungsi administrasi tersebut, tetapi juga segala prosedur dan persyaratan yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan negara. Kekurangan dari definisi ini adalah tidak adanya ukuran yang pasti terkait administrasi negara. Namun, kekurangan tersebut juga dapat berarti kelebihan di mana administrasi negara yang disampaikan oleh Prayudi Atmosudhirjo membuka ruang diskusi bagi para ilmuwan untuk mempersempit lingkup administrasi negara. Definisi yang diutarakan oleh Prayudi Atmosudhirjo senada dengan definisi administrasi negara yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Rahman dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara Indonesia, yakni hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan pemerintahan, sehingga hukum administrasi negara atau biasa yang disebut HAN juga hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Meski masih memiliki luas bahasan yang sama, definisi yang ditawarkan oleh Dr. Haji Muhammad Rahmat mempersempit lingkup hukum administrasi negara ke dalam seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya. Namun sayangnya, definisi tersebut menyebut hukum administrasi negara sebagai hukum tata pemerintahan yang lebih dekat lingkup hukum tata negara, sehingga rawan menimbulkan pemahaman bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum tata negara. Mempertimbangkan bahwa istilah hukum administrasi negara rentan disalahpahami dengan hukum tata negara, Philippus M. Hadjon berupaya mengemukakan definisi hukum administrasi negara melalui penggunaan istilah administrasi dalam konsep hukum. Secara umum, Luther Gulick mendefinisikan administrasi sebagai administration has to do with getting this done, with the accomplishment of definite objektif. Dari definisi Luther Gulick dapat disimpulkan bahwa umumnya administrasi berkaitan dengan manajemen, sedangkan Philippus M. Hadjon mengemukakan bahwa dalam konteks hukum, administrasi memiliki arti pemerintahan dan negara merujuk pada pemerintahan itu sendiri, sehingga dalam konteks hukum, administrasi tidak perlu menambahkan atribut negara. Pendapat Hadjon terkait definisi hukum administrasi negara cukuplah beralasan. Pasalnya, menurut Bahadur Johan Nasution, negara tidak ada yang menambah atribut negara dalam hukum administrasinya, seperti penggunaan istilah bestuurrecht atau administrative recht di Belanda dan Verwaltungsrecht di Jerman. Ketidakperluan menambah atribut negara dalam hukum administrasi juga disampaikan oleh Philippus M. Hadjon yang menyorot hukum administrasi sebagai hukum administrasi dan mengemukakan bahwa objek hukum administrasi dalam peraturan perundang-undangan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Kelebihan dari argumentasi Hadjon dan Nasution menciptakan karakteristik yang membedakan antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, dan membedakan penggunaan istilah administrasi secara umum dengan penggunaan istilah administrasi dalam konteks hukum. Sayangnya tidak ada penjelasan yang lebih lanjut terkait hubungan timbal balik macam apa yang terjadi pada pemerintah dan rakyat. Hukum administrasi negara memiliki perbedaan yang signifikan dibanding hukum lain pada umumnya, seperti yang dituliskan oleh Edward L. Metzler. Another reason for the deployment of administrative tribunals is found the fact that they are not bound significantly by the fiscal rules of the ordinary course.
Hal tersebut senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Tubagus Muhammad Nasaruddin terkait hukum administrasi negara. Menurut Tubagus, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial, yang dalam menyelenggarakan kewajiban itu, pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas yang diperkenankan oleh hukum. Apa yang disampaikan oleh Edward Metzler dan Muhammad Nasaruddin memperjelas perbedaan antara hukum administrasi negara dengan hukum lainnya, yakni hukum yang mengatur pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum atau mengupayakan kesejahteraan sosial. Namun kekurangan dari penjabaran tersebut adalah tidak deskriptifnya kewenangan pemerintah yang dimaksud. Bahcan Mustafa dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Siahaan menuliskan definisi hukum administrasi negara sebagai berikut. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap dan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Hukum administrasi negara sebagai hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini, hukum administrasi negara memiliki dua aspek. Yang pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya. Definisi yang disampaikan oleh Bahcan Mustafa tersebut memiliki kelebihan yang tidak sedikit dibandingkan dengan definisi lainnya, yakni konsep hukum administrasi negara yang lebih jelas. Selain dijelaskan aspek-aspek hukum administrasi negara, sayangnya definisi tersebut tidak menjabarkan secara pasti hubungan istimewa jenis apa yang terjadi antara pejabat administrasi negara. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini yaitu hukum administrasi negara atau biasanya sering disingkat dengan HAN adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Hukum administrasi negara berkembang sejak awal abad ke-20, seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dan kewenangan masing-masing. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.